Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah, anak-anak ustaz sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak ustaz sekalian ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi, hukum Kepler 1, hukum 2 Kepler, dan hukum ketiga Kepler ya. Nah, untuk yang pertama ya, kita akan bahas tentang gaya gravitasi. Nah, sekarang coba Anda bayangkan deh, seorang astronot yang sedang berjalan-jalan di bulan dengan sedikit gaya pijakannya ketika berjalan, seorang astronot pasti akan tampak seperti melayang kan? Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, berikut penjelasannya ya. Nah, ukuran bulan itu jauh lebih kecil daripada bumi ya. Oleh karena itu, pastinya percepatan gravitasi bulan lebih kecil daripada percepatan gravitasi bumi. Nah, dengan percepatan gravitasi bulan yang kecil ini, berat astronot banyak berkurang dibandingkan dengan berat badannya di bumi. Nah, gaya berat tersebut merupakan gaya yang menjaga astronot tetap berada di permukaan bulan. Oleh karena nilainya yang kecil, benda-benda di permukaan bulan mudah terlepas dari permukaan bulan. Itu sebabnya, tatkala kita berjalan di bulan, maka kita akan tampak seperti melayang, karena saking mudahnya kita untuk melewati gravitasi bulan ini ya. Jadi kaki kita seolah-olah melayang, ya, nggak seperti di bumi seperti itu. Oke, paham ya? Kalau paham, kita soal nomor 1 ya. Kalian buat ya isi kalian di kolom komentar ya. Misalnya ini ada, kalau nggak salah Ustaz, ada 4 soal apa 5 soal ya. Nanti kalian buat di kolom komentar nama, kelas, kemudian jawabannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Nah, soal ini Ustaz ini ya, setiap pembahasan kemudian ada soal. Setiap pembahasan ada soal. Jadi soalnya misah-misah seperti itu. Soal nomor 1. Mengapa astronot berjalan-jalan di bulan terlihat seperti melayang? Nah, apa jawabannya? A. Karena berat astronot di bulan lebih besar. Ya. B. Karena berat astronot di bulan lebih kecil. Ya. C. Karena astronot memakai baju yang bisa terbang. Atau D. Karena astronot memang bisa terbang. Nah, kalian jawab ya. Kalian jawab. Misalnya nomor 1. Nomor 1. Misalnya D, karena astronot memang bisa terbang. Dibuat ya, opsinya dibuat, kemudian keterangannya dibuat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi bahasan kita. Nah, benda-benda di bumi ini cenderung tertarik ke pusat bumi. Hal ini merupakan akibat adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi ya. Nah, menurut Newton ya, apabila ada dua benda berdekatan akan timbul gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antar benda. Nah, gaya gravitasi ini sesuai dengan hukum Newton yang berbunyi sebagai berikut. Semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadratnya. Nah, seperti ini.
F ini merupakan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi yang terjadi antara kedua benda ya. Nah, kemudian F ya, gaya gravitasi sama dengan G. G ini adalah konstanta atau tetapan gravitasi umum yang bernilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, dikatakan tadi di bunyi hukum gravitasi ini ya, semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya ya, dengan F ya, dengan gaya gravitasi yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel. Sebanding dengan hasil kali massa partikel, sebanding dengan M1 dikali dengan M2 ya. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. R ini adalah jarak dua benda, jarak antara kedua benda ya. Jaraknya dikuadratkan ya. Jadi F ini berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya ya. Kuadrat jarak antara kedua benda. Oke, paham ya tentang rumus dari hukum Newton. Hukum gravitasi ya. Lanjut. Nah, kita ada soal nomor 2 nih. Kalian buat di kolom komentar kalian soal nomor 2 ya. Setelah kalian buat tadi kan nama, kemudian kelas kalian misalnya 7 Madinah atau 7 Istanbul. Kemudian kalian buat nomor 1 tadi, nomor 1 misalnya D, misalnya kan keterangannya apa. Nomor 1 tadi misalnya D kan keterangannya apa. Kemudian buat lagi nomor 2. Nomor 2 misalnya C, misalnya kuat medan gravitasi seperti itu. Soal nomor 2, F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nah, ditanya rumus di atas adalah rumus dari apa? A. Gaya gravitasi, B. Percepatan gravitasi, C. Kuat medan gravitasi, atau D. Konstanta gravitasi. Nah, F tadi apa ya? Nah, F tadi apa ya? Kalian coba coba kalian mundurkan lagi videonya. Kalian lihat F itu apa ya? Oke, kita lanjut pembahasan. Kita masuk ke pembahasan tentang hukum 1 Kepler ya. Nah, baiklah kita akan bahas apa itu hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ya. Ini Ustaz salah tulis ya. Ini adalah hukum 1 Kepler, bukan hukum Kepler 1. Hukum 1 Kepler berbunyi lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, jadi elips ya. Kalian belajar lagi di bangun datar kalau nggak salah ya. Itu ada elips. Elips itu apa, Ustaz? Di sana kalian akan belajar tentang elips ya. Nah, elips itu apa, Ustaz? Benda yang dikatakan elips. Benda dikatakan elips itu ya, dia menyerupai lingkaran, cuman dia memiliki dua buah fokus ya. Ada fokus 1 dan fokus kedua. Nah, fokus ini, syarat dikatakan elips apabila misalnya Ustaz tarik dari titik ini ya,
Ustaz tarik dari titik ini, kemudian tarik garisnya ke sini ya, tarik garisnya ke fokus 2. Kemudian Ustaz tarik juga titik ini, Ustaz tarik juga titik ini ke F1 misalnya. Ke F1 ini, maka garis ini ya ditambah dengan garis ini, garis F2 tadi ditambah dengan garis ke F1 ini, maka itu sama setiap titiknya ya. Misalnya Ustaz tarik juga titik ini, titik di sini ke F2 dan ke F1 ya. Ini penjumlahan dari titik-titik ini itu akan sama dengan setiap titik yang lainnya seperti itu. Untuk lebih memahaminya, coba kalian tanyakan. Untuk lebih paham lagi, coba kalian tanyakan lagi dengan guru matematika kalian ya. Nah, di sini Ustaz akan lebih menjelaskan tentang hukum satu Kepler ini ya. Yang mana yang berbunyi lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, misalnya matahari terletak pada salah satu fokusnya, misalnya di sini. Misalnya di sini ya, mataharinya. Dan buminya di sini ya, berputar ini putarannya ya. Ini garis edarnya. Nah, akan ada jarak terdekat bumi dengan matahari. Itu di sini ya. Jarak terdekat bumi dengan matahari itu disebut dengan istilah perihelion ya. Itu disebut dengan istilah perihelion. Ingat ya, anak Ustaz sekalian, kalau jarak terdekat saat bumi beredar dengan matahari, jarak terdekatnya adalah, maka jarak terdekatnya disebut dengan perihelion. Nah, perihelion. Nah, kemudian jarak terjauhnya, misalnya jarak terjauhnya dari sini ke sini ya, jarak terjauh bumi dengan matahari itu disebut dengan aphelion. Aphelion ya. Aphelion jarak terjauh planet dengan matahari, sedangkan perihelion adalah jarak terdekat planet dengan matahari. Jadi bunyi hukum Newton adalah planet-planet mengelilingi matahari itu intinya berbentuk elips ya, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Oke, mengerti tentang hukum satu Kepler? Kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi bumi mengelilingi matahari. Oke. Putar lagi. Nah, jadi planet-planet mengelilingi matahari dengan lintasan elips ya. Lanjut. Ada soal nomor 3 lagi nih. Nah, menurut hukum Kepler 1 ya, atau menurut hukum 1 Kepler ya, lintasan setiap planet mengelilingi matahari berbentuk A. Bundaran, B. Lingkaran, C. Elips, D. atau D. Persegi panjang. Nah, kalian buat lagi ini, tambahkan lagi jawaban kalian di kolom komentar tadi ya. Soal nomor 3, jawaban kalian apa? Apa lingkaran, apa bundaran, apa persegi panjang? Apa persegi panjang atau elips ya. Lanjut kita tentang hukum kedua Kepler ya. Mohon maaf kalau misalnya suara Ustadz agak kurang jelas ya, atau agak-agak seret, karena saat ini Ustadz sedang agak sedikit pilek ya. Tambah lagi di sini sekarang lagi hujan deras, mungkin suara Ustadz agak lebih kurang jelas lagi. Jadi kalian harus lebih fokus lagi dalam mendengarkan Ustadz menjelaskan pelajaran ya. Nah, hukum dua Kepler ini berbunyi, setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis
khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Gimana sih Ustaz maksudnya ya? Jadi coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal. Garis khayal itu apa? Garis khayal itu adalah garis yang kita buat-buat sendiri. Yang sebenarnya garisnya nggak ada, tapi kita buat sendiri. Nah, misalnya garis khayal itu ini ya. Kita tarik garis ini dari bumi, misalnya dari titik dari bumi ya. Kita tarik garisnya ke matahari. Kemudian ada dua garis khayal kan? Setiap planet sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama. Nah, misalnya ada garis khayal dari sini ke sini. Dari B ke A ya, dan dari A ke C. Ini maksudnya apabila suatu planet ini bergerak dari sini ke sini ya, bergerak dari B sampai ke C ya, itu dengan waktu yang sama dari D ke E ya. Misalnya mereka menempuhnya dalam 1 bulan. Misalnya dari B ke C, planet ini membutuhkan waktu 1 bulan ya. Kemudian dari D ke E juga membutuhkan waktu 1 bulan. Maka luas juring BAC itu sama dengan luas juring DAE. Seperti itu. Coba kita lihat animasinya. Nah, luas juring ini, luas juring BAC ya, itu sama dengan luas juring DADEA seperti itu. Nah, jadi semakin jauh dari matahari, maka kecepatannya akan semakin apa? Semakin jauh dengan matahari, maka kecepatannya akan semakin cepat apa semakin lambat? Akan semakin lambat ya. Coba kita perhatikan lagi. Dari sini, dari B ini ya, dari B ini ke C, kecepatannya kita bandingkan dengan dari D ke E ya. Nah, seperti itu. Jadi jarak yang ditempuh ya, kalau kita logikakan, jarak dari B ke C ini ya, itu lebih pendek kan, lebih pendek jaraknya, namun waktunya sama. Misalnya 1 bulan misalnya. Maka otomatis dengan waktu yang sama, dan jaraknya yang lebih pendek akan memerlukan kecepatan yang lebih lambat ya. Dan dalam waktu yang sama juga, misalnya sebulan, maka dengan lintasan yang lebih panjang, maka otomatis dia akan membutuhkan kecepatan yang lebih besar ya. Seperti itu. Jadi luas juring BAC ini ya, luas juring BAC itu sama dengan luas juring DAE. Jika ya ada syaratnya seperti yang Ustadz jelaskan tadi, jika ditempuh dalam waktu yang sama ya, jika ditempuh dalam waktu yang sama. Oke. Nampak ya, lebih cepat dia bergerak dari D ke E ya, karena waktunya sama. Lanjut, ada soal nomor 4 lagi ya. Soal nomor 4, setiap planet
bergerak sedemikian ya, sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama ya. Nah, pernyataan di atas adalah bunyi dari hukum apa? A. Hukum satu Kepler atau B. Hukum kedua Kepler. Silakan kalian buat jawaban kalian, tambahkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, kita belajar membahas sedikit tentang hukum 3 Kepler ya. Hukum 3 Kepler ini berbunyi kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari ya. Jadi kuadrat periode ya, periode itu adalah T ya, disimbolkan dengan T, yang mana periode ini merupakan waktu revolusi planet, waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar satu kali mengelilingi matahari ya. Jadi waktunya berbeda-beda tergantung dengan jarak suatu planet ke matahari ya. Bagaimana perbandingannya ya? Jadi perbandingannya seperti ini. Periode planet pertama atau T1 kuadrat ya. T1 kuadrat, periode planet pertama dikuadratkan dibanding dengan periode planet kedua dikuadratkan ya. Itu sama dengan jari-jari planet pertama di pangkat 3 kan ya, per jari-jari planet kedua. Mohon maaf, kita ulangi lagi. Jadi kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari ya. Itu adalah bunyi dari hukum ketiga Kepler. Dengan secara sistematis dituliskan dengan T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, T ini apa Ustaz? T ini adalah periode planet. T ini adalah periode planet, yang mana periode planet ini merupakan waktu revolusi planet. Maksudnya adalah waktu satu kali planet bisa berevolusi mengelilingi matahari ya. Nah, R itu apa Ustaz? R ini adalah jarak suatu planet ke matahari. Jadi jarak rata-rata suatu planet ke matahari itu disimbolkan dengan R. Nah, T1 ya, jarak periode planet pertama dikuadratkan dibanding dengan periode planet kedua dikuadratkan, itu sama dengan jarak planet pertama dari matahari di pangkat 3 kan ya, per jarak planet kedua dengan matahari di pangkat 3 kan ya. Ini rumus yang bisa dipakai untuk mencari berapa periode suatu planet apabila suatu planet yang lainnya diketahui periodenya ya. Oke, paham tentang hukum ketiga Kepler? Oke, gimana? Paham kan tentang hukum ketiga Kepler? Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya. Semoga Allah berikan kesehatan selalu, biar kita selalu menggunakan kesehatan tersebut untuk belajar menuntut ilmu ya, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.